Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi hadana lihada wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Jamaah sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, pada kesempatan yang berbahagia ini kita akan membahas tentang masalah adab berpuasa atau adabus syiyam. Apa yang dimaksud dengan adabus syiyam ini? Adabus syiyam ini yang dimaksud adalah hal-hal yang berkaitan dengan apa yang diwajibkan di dalam ibadah puasa maupun apa yang disunahkan di dalam ibadah puasa. Yang pertama adalah apa sebenarnya yang disunahkan di dalam ibadah puasa, yaitu istihbabu as-suhur. Disunahkan kita untuk melaksanakan ibadah sahur. Sebelum kita melaksanakan ibadah puasa, maka ketika pada waktu fajar, sebelum datangnya kumandang azan subuh, maka di situ kita disunahkan oleh Rasulullah SAW untuk melaksanakan ibadah sahur. Mengapa demikian? Karena sahur itu adalah, kata Rasulullah, merupakan barokah dari Allah Subhanahu wa taala. Dalam sebuah hadis dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu, bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Tasahharu fa inna fis sahuri barakatan." Atau kama qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bersahurlah kalian semua, kata Rasulullah, maka sesungguhnya di dalam sahur itu adalah barokah dari Allah Subhanahu wa taala. Dan kemudian dikatakan juga bahwa kenapa kita harus melaksanakan ibadah sahur ini? Karena as-sahuru akaluhu barokatun. Kata Rasulullah, sahur itu makannya, yang kita makan ketika melaksanakan sahur itu adalah merupakan barokah dari Allah Subhanahu wa taala. Sehingga kemudian kata Rasulullah, fala tada'uhu, jangan kamu tinggalkan sahur tersebut. Walau ayyajra'a ahadukum jur'atan min ma'in, walaupun cuma seteguk atau 2 teguk air. Jadi kalau ketika datang waktu sahur, sekali-kali kita jangan kemudian mengabaikan, jangan malas selalu kemudian kita karena ngantuk ya, atau seperti ogah-ogahan untuk tidak sahur. Jangan. Sebaiknya kita ikuti sunnah Rasulullah SAW ini ya, walaupun sahur itu hanya sekedar minum air. Yang penting apapun yang bisa kita lakukan, kita minum atau kita makan ketika sahur itu, makan minumlah. Karena di dalam sahur itu, kata Rasulullah SAW, ada barokah dari Allah Subhanahu wa taala. Apa sebenarnya yang dimaksud dengan barokah di dalam makanan atau minuman yang kita laksanakan ketika sahur itu? Yaitu az-ziyadatu fil maqdira 'ala shaum. Jadi makin bertambah energi kita ketika kita melaksanakan nanti ibadah puasa. Ya, ketika mulai puasa pada siang hari sampai kemudian datang nanti sebelum datangnya berbuka, diharapkan bahwa jasmani kita, fisik kita ini kuat untuk melaksanakan ibadah puasa tersebut. Lalu yang kedua, ziyadah itu maksudnya apa? Yaitu az-ziyadatu fil ajri. Jelas karena kata Rasulullah tadi bahwa fa inna fis sahuri barakatan. Di dalam sahur itu ada barokah dari Allah Subhanahu wa taala. Tentu yang namanya barokah dari Allah itu ada pahala yang Allah berikan. Jadi bukan sekedar kita makan minum ketika sahur saja, tetapi di dalamnya ada barokah dari Allah Subhanahu wa taala dan ada pahala yang Allah berikan setiap siapapun hamba Allah yang melaksanakan sahur pada pagi hari atau ketika fajar sebelum datangnya azan subuh. Ya, kemudian sebelum berpuasa dia sahur dulu. Itu adalah merupakan satu pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Dan selain itu, ketika kita sahur adalah salatullah 'alal mustahirin. Salatullah 'alal mutasahhirin, yaitu Allah Subhanahu wa taala berdoa memuji orang-orang yang bersahur itu. Subhanallah, jamaah sekalian. Siapa yang tidak mau dipuji oleh Allah Subhanahu wa taala? Kita semua ketika melaksanakan ibadah sahur
Kita sahur, Allah melihat, Allah menyaksikan, maka Allah memuji kita yang melaksanakan ibadah sahur tersebut. Kemudian wasolatul malaikah. Bukan hanya itu saja, malaikat kemudian berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala dengan doa-doa yang begitu mulia, mendoakan kita yang melaksanakan ibadah sahur. Nah, selanjutnya adab sahur, adab siam yang juga bisa kita lakukan adalah takhirus sahur, yaitu mentakhirkan. Mentakhirkan di sini maksudnya bukan berarti bahwa menunda-nunda, tetapi ada jeda waktu di mana kita bisa maksimal mungkin bisa melaksanakan sahur dalam waktu yang tidak terlalu jauh jaraknya antara kita sahur dengan datangnya kumandang azan salat subuh. Karena batas waktu dari kita dibolehkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk melaksanakan ibadah sahur adalah sebelum datangnya atau kumandangnya azan salat subuh. Kalau sudah azan maka stop semuanya. Tidak boleh makan, tidak boleh minum. Stop sahur kita semuanya. Tetapi disunahkan oleh Rasulullah SAW kita mentakhirkan sahur ini. Kenapa demikian? Karena supaya kita ini tidak lalai. Jangan sampai begini. Kita sahur jam 2, jam 3, ya, lalu kemudian habis sahur karena kita makan kenyangan, lalu bermalas-malasan, sehingga kemudian melalaikan kita, sampai kemudian kita tidur lagi, sampai kita lupa bahwa setelah itu ada azan subuh yang dimana kita harus melaksanakan sholat subuh. Akhirnya sholat subuhnya menjadi kesiangan, gara-gara kita kemudian setelah sahur kita tidur lagi. Tapi kalau kita takhir sahur atau mentakhirkan sahur, ya, maka insya Allah ya, diharapkan bahwa ketika kita sahur, setelah jeda sahur itu, maka jeda waktu yang sangat sedikit ini kita punya persiapan untuk persiapkan diri melaksanakan ibadah sholat subuh sesudah itu. Ya, karena Rasulullah SAW mengatakan dari Zaid bin Sabit radhiyallahu anhu bahwasanya beliau mengatakan tasaharna ma'an Nabi SAW, kami melaksanakan ibadah sahur bersama Nabi Muhammad SAW, summa qaba ila salat, lalu setelah itu kita sholat. Fakultu kam kana bainal adzan was sahur. Ya Rasulullah, berapa jaraknya antara azan dengan sahur? Jadi jarak antara mau kumandang azan subuh dengan sahur yang kita laksanakan itu berapa? Kata Zaid bin Sabit bertanya kepada Rasulullah. Lalu kemudian Rasulullah menjawab bahwa qadru khamsina ayat, sekitar 50 ayat yang kita baca. Jadi perkiraan jarak antara kita sahur yang disunahkan oleh Rasulullah itu adalah jaraknya sekitar 50 ayat yang kita baca. Jamaah sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Adab yang selanjutnya yang mungkin bisa kita laksanakan dalam adab berpuasa yang masih kaitan dengan sahur ini adalah as-suhur bitamar. Kalau bisa sahur itu dengan kurma. Karena ini sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, kalau bisa jamaah sekalian. Ya kalau tidak bisa kemudian apa saja pun boleh. Yang penting halal. Makanan yang kita makan ada halal, minuman yang kita minum halal. Ya, tetapi sebisa mungkin kita bisa mengikuti sunnah Rasulullah ini sahur dengan kurma. Karena dalam hadis dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwasanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Nikmat sahurul mu'min at-tamar." Sebaik-baiknya sahur seorang mukmin itu adalah dengan kurma. Mudah-mudahan kajian kita yang singkat ini bisa bermanfaat. Nanti kita akan lanjutkan pada episode yang selanjutnya. Selamat menjalankan ibadah puasa. Semoga Allah senantiasa menerima amal ibadah kita di bulan Ramadan ini. Wallahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.